Jadi ada orang yang bodoh yang kemudian dijadikan oleh umat sebagai pemuka agama. Nah, ini musibah nanti. Ceramahnya tidak lagi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ceramahnya tidak berdasarkan kepada sabda Rasulullah. Ceramahnya tidak mengacu kepada kaidah-kaidah agama, tapi ceramahnya itu mengikuti selera hawa nafsu masyarakat. Ini berbahaya. Sahabat ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan mendadak, dengan bersegera dari manusia. Jadi memang ilmu itu nanti akan tercabut, tetapi tidak tercabut begitu saja. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Jadi mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Maka para ulama yang lurus, para ulama yang mereka tulus menyebarkan agama Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yabqa aliman. Sampai hatta idza lam yabqi aliman, sampai tidak ada lagi seorang yang berilmu. Sehingga di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak ada lagi orang yang berilmu karena para ulamanya sudah meninggal. Maka orang-orang kemudian ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia mengangkat seorang pemuka agama yang juhalan. Juhalan itu bodoh. Jadi ada orang yang bodoh yang kemudian dijadikan oleh umat sebagai pemuka agama. Nah, ini musibah nanti. Ceramahnya tidak lagi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ceramahnya tidak berdasarkan kepada sabda Rasulullah. Ceramahnya tidak mengacu kepada kaidah-kaidah agama, tapi ceramahnya itu mengikuti selera hawa nafsu masyarakat. Ini berbahaya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ada satu masa ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Ada saatnya manusia menjadikan seorang pemuka agama yang bodoh. Maka hati-hati dengan pemuka agama yang dia tidak menyampaikan ilmu agama. Lalu kemudian fasu'ilu, mereka pun ditanya. Jadi pemuka agama yang tidak punya ilmu ini ditanya. Faftau bi ghairi ilmin, maka berfatwanya tanpa ilmu. Jadi berfatwa tanpa ilmu. Jadi berbahaya kalau sampai berfatwa tanpa ilmu. Karena di dalam agama kita dianjurkan untuk tidak berkata tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kita mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Karena inas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati semua dimintai tanggung jawab. Termasuk fatwa-fatwa yang diucapkan itu akan punya konsekuensi. Maka kalau kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan. Karena orang berfatwa tanpa ilmu, maka fatwa tanpa ilmu itu berpotensi menyesatkan. Sehingga hadis ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk mencari ilmu dan berkiblat kepada ilmu yang benar, yakni para ulama yang betul-betul yakhsyallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lulusan pendidikan agama banyak. Jadi lulusan pendidikan agama banyak. Lulusan pesantren banyak. Tapi yang takut kepada Allah itu tidak banyak. Tapi yang takut kepada Allah itu tidak banyak. Maka di sini ulama sesungguhnya adalah yang dengan ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget kalau satu saat mendengar di sosial media atau di media cetak online maupun offline, media elektronik maupun media cetak, yang di situ menyebutkan
ada seseorang dari lulusan agama tetapi tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Kenapa? Karena ukurannya itu adalah bukan dia lulusan sekolah agama atau bukan, tapi takut kepada Allah atau tidak. Dia berilmu yang ilmunya itu membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berilmu yang ilmunya tidak membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebagai penutup pada pertemuan kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba, tetapi ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama, sampai tidak lagi tersisa orang alim, orang yang berilmu. Maka orang-orang kemudian mengangkat pemuka-pemuka agama dari kalangan juhalan, dari kalangan orang yang bodoh. Ya. Lalu kemudian orang-orang pun bertanya kepadanya, lalu kemudian dijawab dengan tanpa ilmu, maka kemudian terjadilah sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati di dalam mencari guru agama. Maka hendaknya carilah guru agama yang dia di dalam menyampaikan ilmunya berdasarkan kepada dalil qala Allah, kemudian qala Rasul, firman Allah, kemudian sabda Rasul. Bukan yang menyebarkan dongeng-dongeng khurafat, bukan yang menyebarkan dongeng-dongeng takhayul, bukan pula yang menyebarkan amalia-amalia yang tidak ada tuntunannya. Maka kita tinggalkan khurafat, kita tinggalkan takhayul, kita tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya.